Red lip, no. Earrings, no. High heel, no. Handbag, no. Follow my name, No. every time. No. Follow my name, 너로처럼 좋을까 이런 나는 또 처음이라 걷잡을 수 없이 우리의 시간은 이제는 끝이 났어. 오늘 다리 쇼크라. 같지만 내 안에 우리 집도 놓고 돌아가줄게 너의 나의 짓은 내가 올려버렸어 지금 나의 소리 너의 뒤에 말해 너 밝혀주는 너의 다시 어느 날 당신은 어떻게 내 피타기 전해주는 춤과 나 숨쉬게 한다 모두 너의 걸 톡톡톡 벗어 거기 한번 가봐라 결국에는 살아남아 어떻게든 살아남아 나를 엄청 짧게로 왔다 나도 세게 밟아 잡은 나라 모두 깜보면 돼. Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, selamat datang di video program kerja saya yang berjudul Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Sederhana. Ini adalah program kerja saya yang kedua. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang tepat dalam mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga selama terjadinya pandemi COVID-19 saat ini. Sesuai dengan permasalahan utama Bapak dan Ibu sekalian yang saya temukan melalui analisis sosial di tempo hari. Nah, langsung aja kita masuk pada bagian pembahasan. Di masa sekarang ini, banyak sekali keluarga-keluarga yang merasa kesulitan keuangan, mulai dari yang kecil dampaknya sampai pada yang besar sekali dampaknya. Kesulitan keuangan memang salah satu hal yang tidak dapat dihindari pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Hal ini dapat dikarenakan banyak dari kepala keluarga yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga itu sendiri terpaksa melakukan pekerjaan dengan cara WFH atau work from home, atau yang biasa dikenal dengan bekerja dari rumah. Selain itu, di sektor UMKM, ada juga pelaku usaha atau wirausahawan yang tidak dapat menjalankan bisnisnya secara optimal, seperti contoh beberapa warung dan tempat makan yang sempat tutup beberapa waktu lalu karena pandemi COVID-19, sehingga mereka mengalami penurunan omset, penurunan pemasukan atau pendapatan dari usahanya tersebut. Nah, untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara kita untuk mengatur keuangan keluarga, khususnya di saat pandemi COVID-19 saat ini, di mana pemasukan kita bisa saja berkurang. Yang pertama adalah mengevaluasi sumber penghasilan. Kita perlu melihat dan mengetahui apakah sumber penghasilan kita masih berjalan dengan normal atau justru sudah terdampak oleh pandemi COVID-19. Cara tidak langsung, misalnya bagi Bapak dan Ibu yang memiliki usaha di sektor UMKM, yang punya warung atau rumah makan atau usaha apapun itu, Bapak Ibu perlu memperhatikan apakah usaha tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Jika mulai terasa tidak lancar, kemudian terjadi penurunan omset, atau misalnya pelanggannya mulai sepi, nah Bapak Ibu perlu mencermati hal tersebut segera mungkin dan melakukan penyesuaian anggaran rumah tangga. Karena bagaimanapun, ketika pendapatan kita berkurang atau menurun, maka kita harus melakukan penyesuaian terhadap anggaran rumah tangga kita. Nah, untuk melakukan hal tersebut, maka kita perlu alat atau instrumen yang digunakan untuk menganalisis kesehatan keuangan rumah tangga, yaitu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini berguna untuk melihat apakah kondisi keuangan rumah tangga kita itu baik atau buruk. Nah, nanti di bagian video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun laporan arus kas yang sederhana untuk rumah tangga. Nah, kita langsung saja masuk. Berkaitan dengan terjadinya penurunan pendapatan atau penghasilan dari usaha, maka kita harus bisa beradaptasi dan mengubah gaya hidup sehari-hari kita. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak kecil, mungkin bisa mulai diajarkan dengan bahasa yang mudah dipahami terkait pengeluaran untuk makan dan cemilan harian yang mungkin tidak bisa sebebas seperti biasa, karena memang perlu pengaturan anggaran rumah tangga yang lebih baik. Setelah kita mengecek sumber-sumber pendapatan, maka selanjutnya kita mengecek anggaran rumah tangga. Kita perlu menghitung dan mengestimasi nilai portofolio aset dan tabungan, serta berbagai asuransi yang kita miliki. Kemudian kita perkirakan seberapa cukupkah tabungan yang kita miliki ini untuk menghadapi situasi darurat seperti wabah COVID-19 saat ini.
Berkaitan dengan asuransi, Bapak dan Ibu juga harus memastikan apakah asuransi tersebut juga dapat menanggung penanggulangan wabah corona atau tidak. Setelah dari anggaran rumah tangga, kita lanjut lagi nih ke dana darurat. Nah, Bapak dan Ibu sudah tahu belum apa itu dana darurat? Sesuai dengan namanya sendiri, dana darurat itu adalah dana yang akan digunakan pada saat keadaan darurat. Nah, mengapa dana darurat ini penting saat pandemi COVID-19 ini? Alasannya adalah karena imbas dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan situasi yang tidak menentu. Bahkan perekonomian itu sendiri kan. Nah, oleh karena itu situasi yang tidak menentu inilah maka kita wajib mempunyai dana darurat. Dalam situasi pandemi corona saat ini, bahkan saldo dana darurat itu harus ditambah. Hal ini berguna untuk bersiap-siap akan situasi yang tidak diharapkan apabila terjadi di kemudian hari. Cara untuk menambah saldo dana darurat adalah dengan mengubah fokus tujuan keuangan rumah tangga. Ada permasalahan lain yang timbul, yaitu berapa sebenarnya alokasi yang tepat untuk dana darurat tersebut. Ada cara yang dapat digunakan untuk mengukur pengalokasian dana darurat, yaitu berdasarkan pengalian dengan pengeluaran rutin bulanan. Bagi yang belum menikah, disarankan untuk menyiapkan dana darurat sejumlah 3 kali pengeluaran bulanan. Sementara untuk pasangan muda, itu dianjurkan untuk menganggarkan dana darurat sebesar minimal 6 kali pengeluaran rutin bulanan. Semakin banyak anggota keluarga yang harus ditanggung, maka jumlah dana darurat yang disiapkan juga harus semakin besar. Kalau misalnya selama ini Bapak dan Ibu belum memiliki dana darurat, maka sekaranglah saatnya yang pas untuk menyusun ulang prioritas perencanaan keuangan dan membuat dana darurat. Nah, untuk menyusun dana darurat itu bisa dimulai dari langkah-langkah yang sederhana. Misalnya, apabila ada pos-pos yang sekiranya bisa ditunda untuk perencanaan keuangan yang terjadi di tahun ini, maka pos-pos yang bisa ditunda ini bisa dialihkan dananya ke dana darurat. Contohnya apa? Kita bisa ambil contoh liburan. Saya rasa liburan di masa COVID-19 saat ini bukanlah suatu keputusan yang bijaksana, mengingat berbagai situasi yang tidak menentu. Bisa saja saat kita melaksanakan liburan, kita malah terpapar virus corona nih ya. Amit-amit, saya contohkan seperti itu. Nah, tentu saja dana darurat tadi bisa kita tambah dengan mengalihkan dana liburan kita yang tidak terjadi di tahun ini ke dana darurat seperti itu. Kemudian dana darurat itu bisa dicicil ya, bisa ditabung setiap bulanannya supaya tidak mengganggu pos-pos anggaran lainnya. Jadi misalnya kita ada kebutuhan darurat tapi dana darurat kita tidak mencukupi, maka terpaksa kita mengambil dari pos-pos lainnya. Nah, tentunya hal ini tidak mengenakan ya, makanya kita lebih baik mencicil dana darurat ini setiap bulannya, seperti itu. Kemudian, setelah kita menentukan dana darurat, selanjutnya kita membahas tentang pengeluaran khususnya belanja. Nah, di situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita harus bijaksana dalam berbelanja. Bapak dan Ibu perlu mencermati apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan pokok keluarga selama ini dan berfokuslah pada hal itu. Ini penting nih, Bapak Ibu harus bisa membedakan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan. Karena bagi sebagian orang, untuk membedakan kedua hal ini sangat sulit. Dalam situasi pandemi corona saat ini, kita harus mengedepankan rasionalitas saat berbelanja. Selain itu, kita juga harus menahan diri untuk melakukan pembelian yang besar-besaran, kemudian sifatnya cicilan, apalagi kalau sebelumnya Bapak dan Ibu itu sudah memiliki cicilan atau hutang. Maka sangat tidak baik ya apabila Bapak Ibu menambah kembali cicilan yang baru begitu. Nah, setelah saya menjelaskan tips dan trik mengelola keuangan pada saat pandemi COVID-19, sekarang saatnya kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat laporan arus kas sederhana yang dapat dengan mudah dipahami. Pada yang pertama-tama itu Bapak harus mencatat aktivitas transaksi keuangan rumah tangga, yaitu keluar dan masuknya uang. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena untuk melihat seberapa banyak uang yang masuk dan keluar dalam anggaran rumah tangga kita. Kita perlu mencatatnya supaya bisa dipantau secara berkala dan menghindari kesalahan dalam penghitungan nantinya. Selain itu, manfaat dari melakukan pencatatan keluar dan masuknya uang juga bermanfaat agar kita
bisa mengetahui pos pengeluaran mana saja yang berlebihan dan dapat diperkecil. Ketika kita memiliki catatan yang jelas, maka kita akan sangat terbantu dalam mengontrol keuangan. Selain mendeteksi pos pengeluaran yang berlebih, pencatatan juga bisa berguna untuk memprediksi besarnya pengeluaran di masa mendatang. Dengan berpatokan pada pengeluaran yang sudah terjadi, maka prediksi pun akan lebih akurat. Nah, setelah kita mencatat uang yang masuk dan yang keluar, Bapak dan Ibu bisa mulai membuat perhitungan arus kas. Cara yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, hitung arus kas masuk. Arus kas masuk itu adalah dana yang masuk pada satu periode waktu tertentu, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan, dan lain sebagainya macamnya. Nah, dalam kas masuk ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah pendapatan primer. Pendapatan primer adalah pendapatan utama yang kita miliki pada saat periode waktu tertentu. Contohnya adalah gaji dan pendapatan pensiun. Yang kedua adalah pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder ini adalah pendapatan tambahan selama periode waktu tertentu. Contohnya itu adalah pendapatan istri, kemudian pendapatan dari bulan usaha lain di luar usaha utama, dan yang lain sebagainya macamnya. Yang ketiga ialah pendapatan sampingan. Pendapatan sampingan adalah pendapatan yang sifatnya tidak rutin. Contohnya itu adalah bonus. Nah, kemudian ketika kita sudah memasukkan dalam 3 kategori tersebut, kita jumlahkan semua kategori pendapatan ini, baru kita dapat arus kas masuk total. Nah, setelah kita dapat arus kas masuk total, kita hitung arus kas keluar. Arus kas keluar ini adalah dana yang keluar pada periode waktu tertentu, yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ialah pengeluaran tetap. Pengeluaran tetap artinya pengeluaran yang bersifat tetap selama periode waktu tertentu, misalnya cicilan KPR, atau kredit pemilikan rumah, atau juga pembayaran cicilan kendaraan, dan lain-lain. Itu kan bersifat tetap. Maka kita golongkan di pengeluaran tetap. Yang kedua adalah pengeluaran tidak tetap. Artinya adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap selama periode waktu tertentu. Misalnya kebutuhan rumah tangga, tagihan listrik, liburan, dan lain sebagainya macamnya. Ketika kita sudah mengkategorikan 2 pengeluaran ini, kemudian kita jumlahkan, baru kita dapatkan jumlah arus kas keluar total. Nah, setelah kita dapat arus kas masuk total, arus kas keluar total, 2 hal ini, maka kita yang ketiga mencari berapa arus kas bersih. Arus kas bersih itu adalah selisih antara pendapatan dengan pengeluaran dalam suatu periode waktu tertentu. Dari sinilah nantinya akan terlihat bagaimana kondisi keuangan kita, apakah surplus atau defisit. Kalau misalnya kondisi keuangan surplus, artinya kondisi keuangan sehat-sehat saja, karena pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Meskipun perbandingan pendapatan dan pengeluaran tergolong sehat, tidak berarti keuangan kita sudah aman. Bapak Ibu juga perlu mengelolanya dengan lebih baik lagi, misalnya dengan menambah jumlah tabungan atau investasi, sehingga perbandingan pendapatan dan pengeluaran akan semakin baik pula. Kalau misalnya kondisi keuangan defisit atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, maka keuangan dalam kondisi yang tidak sehat. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus segera mengambil langkah untuk menyehatkan kembali kondisi keuangannya dengan melihat di mana letak permasalahannya. Misalnya pemasukan yang terlalu kecilkah, atau juga pengeluaran yang terlalu berlebihan. Seperti itu. Baiklah, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang telah saya sampaikan lewat video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan kita semua tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.